Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Kembali kita hadir dalam acara OPJ, obrolan prestasi Jakarta, yang akan banyak membahas soal isu-isu olahraga yang dikemas dalam suasana yang baru, dengan format yang baru, dan seperti halnya lembaran baru yang akan kita isi dengan catatan-catatan prestasi olahraga atlet DKI Jakarta. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah terkait Jakarta menuju pentas dunia. Dan telah hadir bersama kita orang nomor 1 di DKI Jakarta yang paling bertanggung jawab terhadap olahraga prestasi, yaitu Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI DKI Jakarta, Bapak Dr. Hidayat Humaid MPD. Kita kasih tepuk tangan kepada beliau. Nanti kita panggil aja dengan Bang Dayat ya, Bang Hidayat ya. Ya. Suasana lebih akrab dan lebih enak dalam kita membahas soal-soal olahraga ini. Gimana Bang? Kabarnya Bang? Sehat ya? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Wah, sebelumnya saya mohon maaf lahir dan batin ya pada seluruh sivitas olahraga prestasi DKI Jakarta. Sobat olahraga dimanapun Anda berada, kita juga ucapkan selamat ya kepada beliau yang telah dilantik, Bang. Dilantik 26 April yang lalu ya, Yap. di Balai Kota oleh Kompeni Pusat, Bapak Marsiano, dan yang dihadiri juga oleh Bapak Gubernur. Selamat Bang ya, tetap semangat nih Bang ya. Semangat harus. Semangat ya, harus semangat ya. Semangat. Jadi tema yang kita bahas hari ini memang menarik ya, ini soal Jakarta menuju pentas dunia. Jadi kita ingin tahu, karena beliau ini kan juga dosen gitu Bang ya. Yap. Dosen yang punya ya biasanya kalau menjelaskan kan harus rinci dan kronologis gitu Bang. Ini mungkin ada filosofinya Bang nih. Kenapa punya visi misalnya Jakarta menuju pentas dunia, dan mungkin cerita soal filosofinya apa, kemudian dan apa yang sebenarnya yang Bang Dayat ini harapkan gitu ya. Ya. Bang, silakan Bang, kita mulai aja Bang. Ya, makasih. Ya. Bang Ipul. Ya. Jadi begini, konsep Jakarta menuju pentas dunia itu tidak muncul dari awang-awang. Ya. Jadi saya melihat bahwa pertama, di Jakarta ini sarana dan prasarana olahraga yang berstandar internasional itu cukup memadai. Ya, hampir semua tersedia di Jakarta. Berikutnya, di Jakarta ini SDM tenaga keolahragaan juga banyak. Tenaga keolahragaan itu kan di situ ada atlet, ada pelatih, ada wasit, juri, dan sebagainya. Itu sangat banyak, teknokrat olahraga sangat banyak. Kampus olahraga pun ada di Jakarta. Ya. Dan yang ketiga, dukungan dari pemerintah maupun DPRD luar biasa, sangat besar sekali terhadap olahraga prestasi ini. Selanjutnya, event-event internasional hampir semua diselenggarakan di Jakarta. Komplit berarti ya. Komplit. Nah, jadi rasa-rasanya kalau saya mempunyai visi ingin membawa atlet-atlet Jakarta ke pentas dunia, itu rasa-rasanya tidak mengada-ngada gitu loh. Itu cukup realistis. Ya. Karena didukung oleh berbagai macam aspek pendukung prestasi tadi. Ada sarana prasarana yang memadai, dukungan pemerintah yang maupun DPRD yang sangat besar terhadap prestasi olahraga. Di situ juga ada SDM yang cukup melimpah. Ya. Ada kampus olahraga yang memang di situ akan jadi labnya, ya, laboratoriumnya untuk peningkatan olahraga prestasi ini. Jadi rasa-rasanya ya
sangat-sangat mungkin ya, atlet-atlet Jakarta bisa tampil ya, di pentas dunia. Intinya ini visi ini tidak mengada-ngada Tidak dan realistis gitu ya. Iya, membumi. Membumi gitu ya. Ini kan menjadi visi dari KONI DKI Jakarta ya. Iya. Periode 2022-2026. 2026 gitu ya. Kemudian apakah ini juga nantinya juga ya katakanlah semacam jadi kewajiban gitu buat cabur-cabur itu untuk melaksanakan ini semua atau gimana nih? Iya, jadi harus satu visi dengan cabang-cabang olahraga. Cabang-cabang olahraga juga visinya harus sama. Sama gitu ya. Ya, semua mengantarkan atlet-atlet DKI menuju pentas dunia. Apa ini sudah konsep ini sudah disampaikan gitu atau belum ya Bang yang ke cabur-cabur itu bahwa soal konsep ini nih Bang, Jakarta Universitas Dunia ini. Jadi konsep ini di awal saya sampaikan pada saat Musorprop KONI ya. Pada saat di situ presentasi saya pada saat pemilihan calon ketua umum KONI. Nah sekarang kan KONI sudah terbentuk bahkan sudah dilantik, tinggal saya mengimplementasikan dari konsep-konsep tadi. Insya Allah dengan KONI-KONI kota sudah ya. Kita udah bahas tadi. Nah, untuk dengan cabang-cabang olahraga nanti akan kita bahas setelah mereka pulang dari SEA Games. Nah, sekarang sebagian besar cabang-cabang olahraga kita, ketua-ketua Pengpro, pelatih dan para atlet sedang fokus di SEA Games membela merah putih dulu. Betul. Nah, biarkan mereka berlaga dulu di sana. Nanti pulang dari sana kita akan bahas setiap cabur. Artinya terhadap atlet ini kan kalau Jakarta menuju pentas dunia ini kan sudah diproyeksikan ke sana ya. Sebenarnya sudah dimulai sebenarnya gitu ya. Sudah. Jadi sudah dimulai dan tidak hanya diproyeksikan berarti sudah jalan kan ini kan gitu. Tinggal berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu yang kurang pas kita perbaiki ya, yang sudah bagus ya kita tingkatkan gitu aja. Jadi pada dasarnya pengalaman untuk mendorong atlet-atlet ke pentas dunia ini sudah ada ya berjalan, tapi memang dalam tanda petik ya itu masih banyak ngikutin dari program nasional ya. Nah kalau nanti di kitanya juga memang diproyeksikan untuk ke situ gitu loh. Bedanya itu. Kalau yang lalu yang udah berlevel nasional serahkan, nanti dibina oleh pusat. Ya. Nah kalau sekarang kita dalam pembinaannya juga sudah kita pilah mana ini atlet-atlet yang akan kita dorong ke level internasional, mana atlet-atlet yang saat ini baru bisa berbicara di level nasional yang akan kita, nah nanti akan kita pilah-pilah seperti itu. Prosesnya terus jalan. Iya. Sobat olahraga dimanapun berada, kita sedang menyaksikan atau sedang berdiskusi dengan Ketua Umum KONI DKI Jakarta, Bapak Dr. Hidayat Humayit, terkait Jakarta menuju pentas dunia ya. Mungkin ada para sobat olahraga yang pengen bertanya atau pengen lebih kenal lebih jauh lah dengan Pak Hidayat ini, boleh juga nih kita ada komen. Ada komen nih Bang Hidayat nih, cuma kecil-kecil nih, mungkin bisa ada pertanyaan ke Bang Hidayat ya. Sebentar. Aspar, sehat selalu Pak Hidayat. Amin, terima kasih Aspar. Iya. Sehat selalu, sukses. Tuh ada pertanyaan, Pak, kapan mulai pelatda lagi? Sudah ada mulai pertanyaan nih Pak. Artinya kan keinginan buat nyambut Oh itu iya, kan begitu. memang itu harus semangat ini. Iya, Ini iya. semangat nih Pak nih. Jadi konteksnya dengan pelatda ya, bulan Juli kita akan mulai pelatda lagi untuk persiapan PON Aceh Sumut ya. Jadi bulan Juli nanti kita akan mulai pelatda lagi. Sekarang setiap cabang olahraga sampai bulan Juli
diharapkan untuk tahap seleksi lah, ya. Bulan Juli itu ya. Sehingga pada saat bulan Juli nanti pelatnas sudah bisa dimulai lagi. Ada lagi. Sambil kita terus ya ini bagi sobat olahraga dimanapun berada, pantengin terus nih medsos KONI DKI yang sedang menyiarkan obrolan prestasi Jakarta bersama Ketua Umum KONI DKI Jakarta, Bang Hidayat Umaid ya. Silakan kalau masih ada. Roadmap untuk mengaktualisasikan visi. Nah, itu Bang ini yang tadi mungkin kita diskusikan roadmap-nya nih. Iya, iya. Harus susun tadi katanya. Iya, jadi begini. Pertama kita akan petakan dulu ya. Jadi memang harus kita akui belum seluruh cabang-cabang olahraga di DKI ya bisa berprestasi di pentas dunia. Kita akan petakan saat ini cabang-cabang olahraga apa aja sih yang sudah bisa bicara di level dunia. Kita akan petakan, ada datanya semua. Habis itu turun, cabang-cabang olahraga apa aja sih yang sudah bisa bicara di level Asia. Cabang-cabang olahraga apa sih nanti yang sudah bicara di level Asia Tenggara. Ya. Terus cabang-cabang olahraga apa aja yang baru bicara di level nasional. Nah, dengan levelisasi itu tentunya kita punya program yang berbeda-beda. Ya. Ada skala Untuk skala gitu ya. Untuk yang baru bisa bicara di level nasional, cabang olahraga yang hanya ya baru bisa nasional lah, belum bisa ke level internasional, ya berarti programnya seperti ini. Ya. Untuk yang bisa di level Asia Tenggara, programnya seperti ini, Asia seperti ini, dunia seperti ini. Nah, dengan catatan tiap tahun harapannya ini semua makin naik ke atas gitu loh. Jadi akan ada program yang berbeda-beda tentunya untuk tiap cabur. Nanti akan bicara lebih khusus lagi ke by name atlet. Ya. Mungkin saja di cabur A baru 1 orang. Di cabur B mungkin udah ada 10 orang yang bisa ke level. Nah, nanti kita bicaranya ke cabur dan atlet. Penanganannya tentu berbeda-beda. Untuk atlet yang level-level, contohnya misalnya nih, kompetisinya, ya untuk atlet-atlet yang sudah levelnya ke atas ya mau nggak mau, dukungan untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraannya juga harus ikut kejuaraan yang internasional. Ya kan? Demikian juga programnya. Pelatih di kita udah mumpuni belum nih untuk yang level dunia? Kalau belum, ya kita cari pelatih asing. Atau kita dorong pelatih kita juga supaya levelnya meningkat ya, dengan ikut course ya, coaching clinic atau penataran pelatih level internasional kita dorong sehingga si atlet itu benar-benar nanti ditangani oleh pelatih yang memang qualified sehingga bisa membawa atlet tersebut nanti berprestasi di level yang lebih tinggi. Nanti akan kurang lebih roadmap-nya secara besarnya seperti itu. Yang lebih teknis, lebih rincinya nanti pasti akan kita sosialisasikan ke Pengprov ya. Jadi selesai SEA Games nanti seluruh Pengprov akan duduk bersama dengan KONI membahas itu dan mempetakan cabur ini sekarang ada di level mana nih, cabur ini di level mana nih, sehingga dengan levelisasi itu nanti programnya untuk tiap level tentu berbeda-beda. Sobat olahraga dimanapun berada, ya kita masih mengikuti obrolan prestasi Jakarta dengan tema Jakarta menuju pentas dunia ya. Nah,
ini Bang Hidayat ya, ini ada di nasional ini kan ada desain besar olahraga nasional tuh ya, DBON itu ya. Apakah ini soal visi ini terkait dengan ini atau ini justru untuk mendukung itu tuh nih Bang? Iya. Jadi DBON di level nasional dan DBOD di level daerah ya atau provinsi, ya kita akan dukung itu program bagus ya. Jadi untuk 14 cabur ya itu akan ada di DBOD nanti, dan KONI pasti akan mendukung program itu ya. Kita akan support bersama-sama dengan Dinas Olahraga dan kampus ya, karena DBOD itu nanti leading sektornya adalah perguruan tinggi ya. Nanti KONI pasti akan ikut berpartisipasi ya, ikut mensupport program itu. Tapi kan yang permasalahannya cabur-cabur di luar itu kan 14. Iya, 14 Ya, itu hanya 14 cabur. Masih PON ada ya. di Sumut Aceh itu ada 60 sekian cabang olahraga. Jadi ada masih banyak cabur yang di luar DBOD juga banyak cabur yang memang harus kita perhatikan dan kita bina juga gitu. Jadi nanti ini semua akan berjalan bersinergis lah. Sinergi ya. Ya. Ini programnya DBOD, ya, ini programnya KONI, semua akan sejalan dan ujung-ujungnya nanti adalah untuk Merah Putih. Jakarta menuju pentas dunia bukan untuk Jakarta, pasti itu untuk Merah Putih. Merah putih ya. Ya, sama seperti halnya sekarang kan SEA Games ya. SEA Games sedang berjalan nih. Hari ini kalau nggak salah Indonesia sudah meraih 39 medali emas. Ada di peringkat 3 hari ini. Ya. Dari 39 medali emas itu 10 diraih oleh atlet-atlet DKI. Artinya sudah 25,6% atlet DKI berkontribusi meraih medali emas untuk Indonesia. Angka 25,6% itu kan udah seperempatnya medali emas yang diraih Indonesia itu dihasilkan oleh atlet-atlet DKI. Ya, luar biasa ini, udah 25% nih. Dan SEA Games kan masih berjalan, mudah-mudahan nanti Indonesia ya terus mendulang medali-medali emasnya, dan kita berharap mudah-mudahan atlet-atlet DKI menjadi lokomotor untuk raihan medali emas Indonesia. Masalah motivasi untuk atlet-atlet yang sedang berada di SEA Games, jangan khawatir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sangat-sangat memperhatikan atletnya. Jadi atlet-atlet yang berprestasi di SEA Games sekarang, yang sudah merebut medali emas ya, untuk Merah Putih, pasti akan ada perhatian dari pemerintah DKI Jakarta. Pokoknya terus berjuang, semangat untuk Merah Putih. Insya Allah pulang dari sana pemerintah DKI Jakarta sudah menyiapkan semuanya. Iya, siap. Amin, amin. Ya. Artinya tadi nih Bang ya, Bang Hidayat ya, ini 26% itu kan luar biasa itu. Iya. Jadi ketika Bang Hidayat KONI DKI Jakarta mempunyai visi dan misinya Jakarta menuju pentas dunia itu bukan Nah, ini terbukti bukan main-main begitu. Iya, ya. ini terbukti, benar-benar data ya. ini terbukti sekarang. Gitu ya. Iya, udah 25,6%, udah 26% nih Ini diraih oleh belum selesai lagi. Belum selesai, mudah-mudahan masih bisa bertambah terus. Ya. Sobat olahraga dimanapun berada, kita ada lagi nih yang ingin kita lihat nih, ada komentar dan mungkin ada pertanyaan nih Bang Hidayat nih. Wah, apa ini? Ada event senior, event nasional bisa dibantu dana tidak Pak? Iya. Itu Pak. Dibantu dana nih Bang ini dari. Ya selalu kan, yang selalu kita bantu lah, pasti ya. Event-event baik nasional maupun internasional, ya rasa-rasanya KONI pasti akan
bantu ya. Yang lalu-lalu juga kan selalu pasti dibantu untuk event-event tersebut. Ada harapankah para atlet prestasi jadi karyawan ASN lain? ASN. Iya. Nah jadi sebetulnya sekarang ini ada perubahan pola rekrutmen ya. dari yang berkaitan dengan PNS ya. Kalau dulu PNS itu ya masih dari baik pada saat proses penerimaan, penyeleksian ya sampai ke pengumuman itu masih otonominya pemerintah daerah. Daerah. Tingkat Ya. pusat ya. Ya, makanya dulu ada yang pertama saya masih ingat ada 40 sekian atlet berprestasi yang sudah diangkat jadi PNS di DKI sekarang ini. Ya. Sudah ada 40 sekian saya ingat tuh, untuk atlet-atlet berprestasi. Nah, kesini sekarang aturannya berubah. Ya. Aturannya berubah. Jadi semua yang untuk PNS, baik itu di provinsi apalagi di pusat, semua seleksinya di pusat. Sangat pusat ya. Ya. Jadi yang atlet itu ini semua diperlakukan sama, ya semua karena terpusat. Nah ini memang salah satu handicap dan tetap ada, ya porsi untuk atlet di PNS itu, tapi itu masih untuk atlet nasional yang dari Kemenpora. Jadi hanya atlet-atlet nasional yang memang nanti direkomendasikan oleh Kemenpora, ya bukan provinsi itu. Nah, namun demikian, KONI DKI, pemerintah provinsi tentunya menjadi catatan, menjadi PR nih. Bagaimana supaya atlet-atlet kita, anak-anak kita ini setelah nanti berprestasi, setelah tidak jadi atlet, dia dapat meneruskan perjalanan hidupnya gitu ya. Tidak lantas setelah tidak jadi atlet, tidak bekerja, nah itu kan enggak juga seperti itu. Nah, dan ini PR bersama. Di antaranya yang sudah dan yang akan dikerjakan nanti adalah pertama tentunya dari aspek atlet dulu nih. Ya. Kita akan berikan edukasi-edukasi, ya, pelatihan-pelatihan ke para atlet bagaimana menata keuangannya sehingga pada saat menjadi atlet kalau dapat bonus itu harus dikelola seperti apa sih, ya supaya nanti itu untuk bekal hidupnya dia. Nah kita akan adakan edukasi itu, ya pelatihan itu. Ini namanya upaya ya satu. Kedua, ya berusaha juga tentunya kita akan minta tolong kepada pemerintah daerah supaya para atlet-atlet yang berprestasi paling tidak bisa masuk di BUMD, ya di BUMD. Ketiga nih, ada konsep, ada pemikiran bonus pada saat dia meraih prestasi tertinggi itu tidak diberikan seluruhnya dalam bentuk cash. Tapi mungkin ada yang disisihkan, yang diinvestasikan
Yang ini yang lagi dipelajari nih. Sehingga harapannya setelah ini tidak jadi atlet, dia istilahnya mendapat uang bulanan, semacam uang pensiun bulanan terus mengalir setiap bulan sepanjang hidupnya. Nah itu selanjutnya lagi, kita berusaha memberikan kemudahan-kemudahan melanjutkan pendidikan, baik ke level SMP, SMA maupun ke perguruan tinggi. Ya. Nah itu ini semua adalah upaya-upaya yang akan kita dorong, yang akan kita lakukan supaya para atlet bisa tetap fokus berlatih, ya, pendidikannya bisa berjalan, dan pasca sudah tidak jadi atlet, kehidupan sosial dan lain-lain pekerjaannya juga semua bisa berjalan gitu loh. Nah kalau itu semua bisa dilaksanakan, mungkin olahraga udah bisa menjadi sesuatu yang menjanjikan gitu. Mungkin sekaligus pesan ini ya Bang Hidayat ya, ini soal pesan kepada atlet DKI Jakarta. Ya, ini tadi kan soal kesejahteraan itu ya. Iya. Pesan supaya para atlet ini turut serta mendukung gagasan Jakarta menuju pentas dunia. Iya. Ini ada pesan-pesannya tuh. Oke, jadi saya minta kepada para atlet bahwa atlet itu ada golden age-nya, ya, ada usia emas. Jadi manfaatkan benar-benar usia emas itu. Ya. Seluruh prestasi yang digapai pada saat usia emas itu harus menjadi bekal Anda nanti untuk masa depan. Jadi tidak bisa diulangi lagi, umur tidak bisa di-reset jadi menurun lagi. Kalau udah lewat usia emasnya, ya udah prestasinya juga sejalan itu semua mungkin akan kalah bersaing sama yang lebih muda lagi. Nah, mumpung ini belum terjadi, jadi manfaatkan benar golden age itu untuk nanti supaya selain Anda berprestasi di level dunia, benih atau hasil dari prestasi ini bisa mengantarkan Anda ke masa depan yang lebih baik, baik itu sebagai karyawan, sebagai pengusaha atau sebagai apapun, tapi ini sudah bisa mengantarkan para atlet menuju kehidupannya nanti yang lebih baik lagi. Jadi semangat terus berlatih, ya. Golden Age tidak akan muncul berkali-kali, ya, karena ada batasannya. Jadi manfaatkan itu sebaik mungkin. Jadi sobat olahraga dimanapun berada, kita masih menyaksikan ya obrolan prestasi Jakarta yang membahas Jakarta menuju pentas dunia. Mungkin sambil kita lihat ini ada pertanyaan nggak nih? Bang lihat apa? Singgung bilang Pak, alhamdulillah berarti Puan Sumut Aceh bisa TC ke luar negeri lagi ya Pak? Iya. Bisa, harus dong. Iya. Tapi selesaiin dulu kuliahnya. Iya. Jangan sampai lagi tesnya di luar negeri dikejar-kejar, tesisnya harus jadi. Siap. Jadi ini nih Bang Hidayat nih, saya tertarik juga dengan ada kata-kata indahnya Bang Hidayat lah ya. Jadi kenali dirimu, kenali lawanmu, pahami medanmu, maka seribu pertempuran akan kau menangkan. Ini kaitannya dengan Jakarta menuju pentas dunia gimana nih Bang? Iya, jadi memang atlet itu ya harus tahu itu, nggak bisa dia hanya tahu dirinya dia sendiri. Itu namanya yang taunya cuma di dalamnya, itu namanya jago kandang. Ya. Jadi kalau mau menang, ya pasti dia harus tahu siapa dia dirinya, prestasinya sampai mana, kekurangan saya apa, dia harus tahu itu. Dia juga harus tahu lawannya, prestasinya seperti apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Selain itu, dia juga harus tahu medannya yang akan dipakai untuk bertanding. Ini medannya apa nih? Di panas atau dingin, bagaimana kelembapannya, itu ini segala macam, dia harus tahu. Kalau itu semua tahu, kenalilah dirimu, kenalilah lawanmu, kenalilah medanmu. Kalau itu semua udah kenal,
niscaya 1000 pertandingan akan kau menangkan. Ya, ada pertanyaan lagi. Bagaimana pandangan KONI untuk kickboxing yang baru saja bergabung di KONI, Pak? Wah, luar biasa kickboxing. Ini SEA Games, SEA Games kemarin tuh. 2 medali emas kickboxing dari atlet DKI dua-duanya. Top. Ada lagi nggak sebelum? Jadi terus pantengin terus ya medsosnya KONI ya untuk mengikuti obrolan prestasi Jakarta yang disiarkan tiap hari Kamis. Ini kita minta support juga nih, Ya. Ketum nih soal OPJ nih, obrolan prestasi Jakarta. Ya, saya saran Ya. Nah, ini atlet seperti ini, ya. atlet juga duduk di sini nanti Ya, ada yang diwawancara. itu pasti itu tuh, Ya. itu pasti. Pelatih juga, Ya, siap. Pemprov juga, Ya. pokoknya seluruh komunitas olahraga ajak bicara di sini untuk sharing pengalamannya semua. Siap. Jadi memang ini nanti akan kita kemas dengan format yang baru nih, Ya, Bang Hidayat, dan kita minta supportnya dan terus kampanyein juga nih Bang nih supaya sobat olahraga di mana-mana ini tuh pantengin medsosnya KONI nih. iya dong, Ya, besarkan lah medsos besarkan KONI nih, ya. Ini, Ajak. ini dalam rangka juga mengarah Iya. ke pentas dunia nih Bang nih. Mungkin sebelum kita akhiri nih Bang, ada iya itu yang dari saudara. Apa? prioritas yang paling Tadi sudah ada ini. Ya, ya. berarti jadi begini, untuk menuju pentas dunia, tentu Petakan, pertama ya. kan kita bisa kita akan petakan dulu ya cabang-cabangnya yang memungkinkan kita bisa tampil di pentas dunia Kemarin tadi 14 itu ya. dengan tahu diri tentunya gitu loh. Ya tidak, karena begini, ada cabang-cabang olahraga yang pure dia sangat dominan unsur antropometrinya. Misalnya cabur yang tinggi-tinggi atau yang besar-besar, kita seperti itu enggak fisiknya. Ya, kalau kita nggak bisa seperti itu fisiknya atau antropometri dari bangsa Indonesia ini, ya kita turunin levelnya, jadi bukan cabur itu berarti. Ya, lain halnya kalau fisiknya udah setara semua, nah itu bisa ya. Tapi selama fisiknya, antropometrinya belum setara, kita mesti ngukur diri bahwa kalau begitu kita mungkin baru masih bicaranya di level Asia Tenggara lah, atau Asia lah. Ini saya ada anekdot. Kalau Indonesia mau juara dunia tolak peluru misalnya, ya, baru bisa kalau atlet tolak peluru kita megang pelurunya udah kayak kita megang kutil. Kayak kita megang kutil kan kecil, nah ini itu menandakan saking gedenya tuh badan. Ya, baru bisa juara dunia. Tapi kalau kita megang pelurunya aja masih begini, masih gedean peluru daripada kepala kita misalnya, itu akan berat untuk bisa jadi juara dunia. Karena lawan-lawannya megang pelurunya udah kayak megang kutil. Ini contoh ekstrim lah ya. Ini istilahnya sambil jok-jok segar lah di tengah hari begini biar nggak ngantuk ya. Artinya pasti ada prioritas-prioritas ya. Dan cabur-cabur mana kira-kira yang masih yang mungkin kita dorong untuk di level dunia, mana yang di level Asia, mana yang di level Asia Tenggara, dan cabur apa aja yang memang baru bisa di level nasional. Gitu Bang. Ya, siap.
Jadi terima kasih nih kepada Bang Hidayat yang telah hadir di OPJ, obrolan prestasi Jakarta, dan tetap semangat nih Bang ya. Harus semangat. Tetap semangat dan semoga Jakarta menuju pentas dunia ini yang benar-benar terwujud. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga promosikan juga nih Bang acara ini Bang. Iya, Dipromosikan terus dan kepada sobat olahraga dimanapun berada, tiap hari Kamis pantengin media sosial KONI DKI Jakarta untuk menyaksikan OPJ yang nantinya akan membahas masalah-masalah atau isu-isu olahraga dalam kaitannya untuk prestasi olahraga di DKI Jakarta ya. Terima kasih kepada sobat olahraga dimanapun berada dan saya sebagai host menyampaikan terima kasih dan kita akhiri acara ini dengan salam olahraga. jaya, salam olahraga, Jaya.